Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renal Putalan, dosen program studi D4 Agribisnis Perikanan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya ampu menggunakan kerangka delivery, interaksi, dan asesmen. Mata kuliah yang saya ampu adalah penanganan hasil perikanan dengan bobot 3 SKS, semester genap di program studi D4 Agribisnis Perikanan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan hasil perikanan pasca panen sebagai mata rantai kritis dalam sistem agribisnis perikanan terintegrasi, mulai dari kapal dan tempat pelelangan ikan hingga distribusi awal dengan penekanan pada penjagaan mutu dan keamanan pangan. Kemampuan yang diharapkan pada pertemuan ini mengacu pada subjek PMK 2 dalam RPS. Mahasiswa mampu menganalisis proses kebunduran mutu ikan pasca panen, meliputi pre-rigor, rigor mortis, autolisis, dan aktivitas mikrobiologis. Indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat fase-fase kemunduran mutu tersebut. Materi yang saya pilih untuk direkam pada video ini adalah kemunduran mutu ikan pasca panen, pre-rigor, rigor mortis, dan autolisis, di mana materi ini disampaikan pada pertemuan kedua dari 16 kali pertemuan dalam satu semester. Sistem pembelajaran yang digunakan menggabungkan tatap muka langsung di kelas untuk kuliah dan diskusi dengan penugasan terstruktur yang dikerjakan mahasiswa secara mandiri di luar jam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan mengikuti pendekatan case-based learning, ceramah interaktif yang saya jeda di setiap fase untuk tanya jawab, dilanjutkan dengan aktivitas yang disebut tebak fase ikan, di mana mahasiswa mengamati foto atau kondisi ikan lalu menebak fase kemundurannya berdasarkan ciri-ciri organoleptik yang sudah dipelajari sebelumnya, dan akhirnya kita diskusikan bersama. Pembelajaran pada pertemuan ini tidak bersifat satu arah. Saya membuka kelas dengan apresiasi dan tanya jawab reflektif untuk mengaitkan pengalaman mahasiswa dengan materi yang saya sampaikan. Selama penyampaian materi, saya menyisipkan jeda tanya jawab pada setiap fase yang dibahas untuk mengecek pemahaman mahasiswa. Saya juga mengadakan aktivitas tebak fase ikan. Secara berkelompok, mahasiswa mengidentifikasi ciri organoleptik dari media visual yang saya tampilkan, lalu kita bahas bersama jawabannya seperti apa. Ini saya jadikan kuis reflektif lisan sebagai jembatan menuju kuis formal. Interaksi juga tetap saya buka di luar jam kelas bagi mahasiswa yang ingin bertanya lebih lanjut. Sistem penilaian pada pertemuan ini mengacu pada RPS. Teknik penilaian digunakan adalah tes tertulis berupa kuis dengan soal esai. Dikerjakan mahasiswa secara mandiri di jam kelas dengan bobot 15% dari capaian sub CPMK 2. Indikator penilaiannya adalah ketepatan mahasiswa dalam mengerjakan fase-fase kemunduran mutu ikan, pre-rigor, rigor mortis, dan autolisis. Selanjutnya, saya akan menunjukkan rekaman pembelajaran untuk materi yang sama secara langsung di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kedua kita pada mata kuliah penanganan hasil perikanan. Sebelum saya mulai perkuliahan, selayaknya umat beragama, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Wina bisa memimpin doa, dipersilahkan. Sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan doa, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wina. Sebelum mulai perkuliahan, saya melihat absen, ada beberapa nama yang belum sempat hadir. Ada Faisal, kenapa Faisal tidak hadir? Faisal ada sakit. Sakit ya? Oke, nanti coba Wina untuk melacak surat sakitnya, apakah sudah masuk atau belum ya? Oke. Pada pertemuan ini, saya ingin bertanya ke kalian, siapa yang tadi pagi atau minggu ini pernah ke pasar membeli ikan? Oke, ada lagi? Saya. Oke. Setelah membeli ikan di pasar, ikannya disimpan di mana?
biasanya ikan itu kan kalian cuma simpan di ruangan seperti biasa ya. Setelah itu ketika siang pulang dari kampus, ikannya itu kan terjadi perubahan kondisi. Itu yang namanya proses perubahan mutu ikan ya. Kenapa hal ini penting untuk kita pelajari? Karena proses kemunduran mutu ikan ini menjadi bagian penting yang akan kita pelajari mendasari proses agribisnis perikanan. Oke, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini tentunya mengacu pada RPS yang sudah saya sampaikan, yaitu mahasiswa mampu menganalisis proses kemunduran mutu ikan ya, di mana indikatornya ketepatan menjelaskan fase-fase kemunduran mutu ikan pasca panen, yaitu pre-rigor, rigor mortis, dan autolisis. Oke, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari tentunya adalah konsep kemunduran mutu ikan itu sendiri, terus 3 fase kemunduran mutu ikan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, serta relevansinya terhadap mutu dan keamanan pangan. Tentunya sebelum sampai ke situ, saya coba kaitkan dulu dengan pertemuan sebelumnya, di pertemuan awal, di mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan kedudukan penanganan hasil perikanan dalam sistem agribisnis perikanan yang terintegrasi, tentunya mulai dari proses penangkapan, distribusi, dan sampai ke meja kalian. Gitu. Prinsip ini menjadi dasar mutu keamanan pangan hasil perikanan ya, makanya itu menjadi penting. Terus di pertemuan kedua pada kesempatan ini kita akan coba bahas terkait dengan kemunduran mutu ikan pasca panen, yaitu di mana ikan yang telah ditangani baik tetap mengalami perubahan mutu setelah mati. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa ikan cepat mengalami kemunduran mutu dibandingkan dengan daging sapi, daging kambing lainnya? Faktor pertama yaitu karena kadar air pada daging ikan itu lebih tinggi daripada kadar air pada daging merah gitu. Jadi daging ikan mengandung sekitar 70-80% air, sehingga itu menyebabkan menjadi media ideal bagi aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroba. Yang kedua, pH mendekati netral. pH daging ikan itu mendekati netral. Jadi berbeda dengan daging mamalia atau daging sapi atau daging kambing, pH daging yang mendekati netral ini kurang menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi mikroba sangat suka tumbuh di daging ikan. Terus kandungan lemak yang tak jenuhnya, sehingga daging ikan itu biasanya lebih cenderung mengeluarkan aroma tengik atau aroma yang tidak sedap. Serta serat pada daging ikan itu bukan serat yang panjang. Dia dagingnya itu seratnya pendek-pendek, sehingga itu sangat mudah untuk terdegradasi seperti itu. Oke, secara umum definisi dari kemunduran mutu ikan pasca panen adalah rangkaian perubahan biokimia, fisik, dan mikrobiologis yang terjadi pada tubuh ikan sesaat setelah mati, berlangsung secara terus-menerus hingga mengalami pembusukan bila tidak ditangani dengan tepat. Catatannya, proses ini bersifat alami dan tidak dapat dihentikan. Jadi kalau setelah ikan mati, ya jelas dia akan mengalami proses pembusukan tersebut. Proses itu tidak dapat dihentikan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperlambat proses tersebut, yaitu dengan rantai dingin. Secara sederhana yaitu dengan pemberian es seperti itu.
Berikutnya adalah 3 fase kemunduran mutu ikan yang saya jelaskan. Pertama ada pre-rigor. Fase ini terjadi ketika beberapa saat ikan setelah mati. Selanjutnya berlangsung-angsur menuju fase rigor mortis, yaitu berlangsung berlangsung beberapa jam setelah ikan itu mati, dan akhirnya ketika penanganannya tidak tepat maka daging ikan akan menuju ke fase autolisis atau menuju proses pembusukan. Jadi di fase rigor mortis itu durasinya berlangsung singkat. Jadi kalau kalian beli ikan, biasanya kalau dalam kondisi segar itu kita sebut dalam fase pre-rigor ya. Jadi umumnya beberapa menit setelah 1 sampai 7 jam setelah ikan itu mati. Biasanya juga tergantung dari suhu dan spesiesnya apa. Terus cadangan, di mana di fase ini cadangan ATP-nya, energinya masih sangat banyak. Jadi biasanya ikan itu karakternya lebih ototnya itu tidak terlalu kaku. Jadi kalau kalian biasa beli di pasar ikan yang masih segar itu kalau ditekan-tekan seperti itu dagingnya masih lembek gitu. Terus pada fase ini juga glikogen mulai dipecah. Jadi metabolisme aerobik mengubah glikogen pada otot, menyebabkan asam laktat, terjadinya penurunan pH pada daging tersebut. Ciri-ciri fisik yaitu tubuh ikan masih lentur. Kalau kalian sentuh, yang saya sampaikan tadi, sentuh dengan jari, maka tubuhnya masih lentur. Saat diangkat, mata masih jernih. Kalau yang sering ke pasar akan tahu bagaimana model ikan yang masih segar. Matanya masih jernih, terus lendir permukaannya biasa dipegang seperti itu, masih bening. Ini kondisi terbaik untuk diolah tentunya. Berikutnya adalah fase rigor mortis. Di sini secara kimiawi energi pada ikan tersebut telah habis. Jadi biasanya kalau kita menemukan ikan yang dalam kondisi kaku, tubuhnya mengeras seperti itu, maka biasanya itu masuk dalam fase rigor mortis. Berlangsung ketika 12 sampai 24 jam setelah ikan itu mati. Terus biasanya juga dipengaruhi pada saat proses penangkapan. Kalian pernah lihat orang menangkap ikan cakalang yang dipancing terus dilempar gitu ya? Itu juga akan mempengaruhi proses rigor mortis gitu. Ciri fisik, tubuh ikan menjadi kaku, sulit ditekuk. Fase ini merupakan indikator kesegaran ikan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ini yang saya sebut dengan fase autolisis, di mana fase ini sebenarnya ikan itu sudah berada ke proses menuju pembusukan ya. Terus ini akan kelihatan sama dengan fase pre-rigor, di mana dagingnya juga akan lembek seperti itu. Tapi yang perlu dibedakan adalah dari segi penampakan yang lain, misalnya mata, insang, dan lain-lain. Pada tabel ini saya coba ringkaskan ke kalian seperti apa. Jadi di fase pre-rigor tekstur tubuhnya lentur lemas, rigor mortis mulai kaku, terus autolisis melunak kembali untuk teksturnya. Mata juga kalau di fase pre-rigor masih jernih, terus di rigor mortis menjadi cembung, di bagian autolisis nanti dia mulai keruh, dan dia akan, kalau kita perhatikan baik-baik, mata ikan yang sudah masuk ke fase autolisis itu dia akan cekung seperti itu. Begitu juga insang, bau, dan lendir permukaan, di sini akan terjadi perbedaan. Untuk selanjutnya saya akan bagi kelompok karena saya akan coba pemahaman kalian. Di sini kelompoknya kita bagi yang depan dan belakang saja ya. Jadi
silakan dibagi kelompoknya. Setelah itu silakan berdiskusi. Jadi tugasnya adalah tiap kelompok akan menebak gambar yang ada di depan hasil dari diskusinya. Saya akan minta ke teman-teman untuk menjawab seperti itu. Kalau di sampel 1 itu pasiennya yaitu rigor mortis, dan yang sampel kedua itu ada autolisis, dan yang ketiga ada rigor. Oke, itu hasil dari kelompok 1 ya. Oke, saya keep jawabannya. Terus kelompok 2 yang di belakang bagaimana? Jadi untuk ciri-ciri dari fase ikan ini, untuk di sampel 3 ini, di sini ada fase pre-rigor. Oke. Ini fase ketika ikan baru saja mati, sehingga ikan pada fase sampel 3 ini masih sangat segar. Oke. Kemudian di sini ada fase rigor mortis. Yang mana? Yang ini? Iya. Oke. Di sampel pertama di sini ada fase rigor mortis. Ini terjadi ketika cadangan ATP ini sudah habis, sehingga ikan dalam fase ini sudah berkaku. Oke. Kemudian di sampel kedua di sini ada fase autolisis. Di sini terjadi ketika setelah rigor mortis yang pada fase pertama ini sudah habis, dan terjadi pada sampel kedua. Di sini terjadi tubuh ikan menjadi kembali lunak karena enzim yang terdapat pada sampel kedua ini mulai menguraikan jaringan dan protein. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Jawabannya kedua-duanya benar, karena seperti yang ada saya tampilkan di sini. Jadi pada gambar yang di sampel 3 ini adalah fase pre-rigor atau fase pertama setelah ikan mati. Berikutnya ada rigor mortis, yaitu fase kedua setelah ikan itu mati, dan akhirnya menuju fase ketiga yaitu autolisis gitu. Oke, sebelum saya lanjut, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kemunduran mutu ikan. Yang pertama ada suhu penyimpanan. Semakin rendah suhu penyimpanan, maka semakin lambat reaksi biokimia proses kemunduran mutu tersebut. Terus yang kedua ada spesies dan ukuran ikan. Kalian pernah lihat mengapa ikan yang ukurannya lebih kecil itu lebih cepat mengalami kemunduran daripada ikan yang punya ukuran lebih besar? Karena baik spesies dan ukurannya juga akan mempengaruhi proses kemunduran mutu tersebut. Terus ada juga cara penangkapan dan tingkat stres pada ikan. Jadi kalau penangkapannya tidak baik, ikannya stres, maka proses kemunduran mutu ikan juga akan terjadi lebih cepat. Terus ada juga penanganan awal di kapal. Ketika dalam proses penangkapan kapal itu tidak menyediakan proses tempat penyimpanan, misalnya tempat penyimpanan yang tentunya disediakan dengan menambahkan es di situ, maka itu juga akan mempengaruhi. Terus hal yang mempengaruhi berikutnya adalah sanitasi dan higien dari alat-alat yang digunakan dalam proses tersebut. Oke, sebelum saya sampai ke sini, ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik. Nama dan apa pertanyaannya? Silahkan. Sebelumnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia dari Sinar Joki. Nah, sebelumnya Pak, kan Bapak tadi sudah menjelaskan fase rigor mortis dan rigor
pre-rigor, rigor mortis dengan autolisis. Nah, tadi Bapak menjelaskan pada fase rigor mortis, pada fase pre-rigor itu tekstur pada ikan itu lembek. Terus pada saat di autolisis itu juga tekstur pada ikan kembali lentur, kembali lembek. Nah, saya bingung bagaimana cara membedakan itu. Kalau saya contohnya mau pergi ke tempat pelelangan ikan. Nah, saya mendapati kedua fase tersebut. Nah, pasti saya akan kebingungan ini apakah fase pre-rigor atau autolisis. Nah, bagaimana cara membedakan kedua itu, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Pertanyaan berikutnya? Saya, Pak. Silakan. Namanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Cayani Suryawan. Langsung saja ke pertanyaan. Kalau kita beli ikan di pasar, kan kita tidak bisa uji lab langsung di tempat. Cara paling gampang buat tahu itu ikan masih pre-rigor atau sudah lewat, gimana, Pak? Oke, terima kasih Faradiba. Pertanyaannya bagus, pertanyaannya sangat aplikatif. Langsung kalau di pasar seperti apa? Sementara untuk penentuan apakah dia masuk fase pre-rigor, rigor mortis atau autolisis itu biasanya kita butuh analisis laboratorium. Pertanyaannya bagus. Oke, akan saya jawab sekaligus ya. Jadi biasanya kalau fase pre-rigor yang biasanya dicirikan dengan dagingnya lentur itu juga terjadi di fase autolisis. Jadi kalau kita tidak jeli dalam memperhatikan, jangan-jangan yang kita ambil inilah ikan yang sudah menuju proses pembusukan autolisis. Jadi untuk mendapatkan itu yang aplikatif seperti pertanyaan Faradiba, kita jangan hanya mempertimbangkan atau hanya melihat dari satu sisi atau hanya satu faktor, hanya menyentuh saja. Kita harus lihat juga matanya seperti apa. Kalau ikan segar itu matanya masih cenderung cembung, masih jernih gitu. Terus lendir tubuhnya masih bening. Kalau ikan yang sudah masuk proses autolisis, juga kita harus andalkan indera penciuman kita. Kan ini ikan ini sama-sama lembek, lentur. Tapi kalau kita tidak cium, ternyata yang satu sudah masuk fase pembusukan, seperti itu ya. Jadi dalam menentukan dia masuk fase mana, kita harus mengandalkan kepekaan indera kita. Jadi selain menyentuhnya, juga diraba bagian lendirnya apakah bening atau sudah keruh. Terus perhatikan juga bagian matanya apakah dia cekung atau cembung. Atau juga bisa kita lihat bagian matanya itu masih bening atau sudah keruh, seperti itu. Boleh seperti itu ya jawabannya? Oke. Oke. Bagian ini penting untuk saya ajarkan ke kalian karena setelah kita mengetahui titik kritis daripada rantai pasok tadi itu menjadi dasar penentuan teknik penanganan hasil perikanan. Jadi pemahaman terkait 3 fase ini menjadi dasar untuk menentukan kapan dan bagaimana rantai dingin itu diterapkan dalam proses penanganan hasil perikanan. Dan juga menjadi hal yang penting menjaga keamanan pangan. Jadi setelah kita mengenali tanda-tanda pada ikan tersebut, tanda-tanda kemunduran mutu tersebut, kita menjadi tahu bahwa ikan jenis ini atau ikan dalam fase tersebut tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Jadi itu menjadi patokan kita untuk menjaga prosesnya atau menjaga keamanan pangannya tetap terjaga gitu. Oke, saya coba ringkas poin-poin penting yang kita telah lewati dalam pertemuan kedua hari ini. Yang pertama, kemunduran mutu ikan pasca panen adalah proses alami yang tidak dapat dihentikan tapi bisa kita perlambat, yaitu tentunya dengan rantai dingin. 3 fase utama dalam proses tersebut secara berurutan ada pre-rigor, rigor mortis,
dan autolisis. Setiap fase memiliki ciri-ciri organoleptik khas tertentu yang bisa kita amati di bagian tekstur, insang, mata, dan lendir permukaan. Itu biasanya kita akan pelajari di mata kuliah organoleptik. Terus kecepatan transisi antar fase ditentukan oleh suhu, spesies atau ukurannya, tingkat stres saat penangkapan, serta kecepatan dan higienitas saat proses penanganan. Dan yang terakhir, pemahaman ini menjadi dasar bagi teknik-teknik penanganan hasil perikanan yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Di materi ini, kalau kita tidak paham, maka untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan susah untuk mengikuti seperti itu. Oke, seperti halnya mata kuliah yang lain, di akhir pertemuan saya akan berikan penilaian tentunya ke kalian dengan memberikan tugas. Tugasnya itu tugas kelompok, kelompoknya sudah ada. Jadi kita akan bagi kelompok. Tentunya kelompok yang kelompok 1 dan kelompok 2 akan pergi ke pasar atau ke pelelangan ikan yang ada di Gorontalo untuk melihat ikan-ikan yang ada di pasarkan di sana itu sudah masuk fase apa. Jadi kalian bisa mencatat ikan-ikannya jenis apa, dan ketika kalian turun ke sana sudah masuk fase apa ikan tersebut, dengan tentunya mempertimbangkan dan melihat materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Tugas itu saya tunggu minggu depan juga sebagai kelanjutan dari materi ini, karena di pertemuan ketiga kita akan coba sampaikan terkait dengan aktivitas mikrobiologis pada proses kemunduran ikan. Ya, jadi tugas tadi itu akan menjembatani untuk pertemuan kita di pertemuan ketiga. Oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan, bisa dicatat. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.